Tanggal 8 potong kuku, rapikan bulu-bulu, bersihkan badan, mandi bersih, pakai ihram lagi seperti mau berangkat dari Madinah ke Makkah kan? 8 berangkat menuju padang Arafah untuk wukuf tanggal berniat dari rumah. Labbaik Allahumma hajjah. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi labbaik Allahumma umrah. Kalau ini labbaik Allahumma hajjah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Setelah itu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti pulang udah beli ceret kuning. Labbaik Allahumma labbaik. Ini banyak yang ngajak ngobrol. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kurma yang murah di mana? Labbaik Allahumma labbaik. Ibu praktekkan aja nanti, bapak praktekkan. Lalu sampailah di padang Arafah, nginap malam tanggal 9, belum wukuf. Pagi tanggal 9 belum wukuf. Kapan wukuf dimulai? Tanggal 9 tergelincir matahari. Nanti ada khutbahnya di kemah. Nanti ada sholat berjamaah zuhur asar jamaah takdim. Sampai tenggelam matahari, menyatukan siang dan malam. Kalau di total waktu wukuf itu 7 jam saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari siang yang paling mulia sepanjang zaman adalah tanggal 9. Hari mulia di malam sepanjang zaman, malam Lailatul Qadar. Mana malam yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Mana siang yang paling mulia? Siangnya hari Arafah. Ustaz Qurtubi dapat kemuliaan tahun ini di padang Arafah. Abdul Somad tidak dapat kemuliaan, maka Abdul Somad melaksanakan puasa Arafah. Ibu-ibu jangan lupa puasa Arafah. Kalau suaminya ngaji, malam dia bangun. Mama, bangun, masak sahur, besok puasa Arafah. Beruntungnya dapat suami yang soleh. Amin. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, mudah-mudahan suami ibu soleh-soleh. Yang nggak bilang amin soleh juga. Itu namanya amin susulan. Nah, selama 7 jam itu meneteslah air mata mengenang mati karena memakai pakaian mayat. Mana pejabat yang dulu pakai jas, pakai safari? Mana orang yang punya jas baru? Ini baru nih. Topimu melayang, baju uasmu hilang. Semua, kau hanyalah calon-calon mayat yang akan dimakan cacing tanah. Maka orang saat wukuf itu menang. Ya Allah, Bapak nangis kenapa? Bapak nangis kenapa? Mantap. Dan ingatlah mati bukan mantap. Ingatlah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari yang ditunggu-tunggu. Ustaz Qurtubi menunggunya 7 tahun, sementara jamaah yang lain menunggunya 17 tahun. Bayangkan itu. Tak tahu gimana lagi nanti di masa akan datang. Di Malaysia nunggunya ada yang 50 tahun. Karena kuotanya luar biasa. Oleh sebab itu maka satu hari bukan 12 jam, 7 jam di padang Arafah. Sampai akhirnya sholat zuhur asar jamaah takdim, maghrib isya jamaah takdim. Setelah itu berangkatlah menuju Masy'aril Haram, Muzdalifah. Di Muzdalifah ngambil batu. Kalau mau ngambil batu, kalau enggak nanti di Mina boleh. Dari Muzdalifah menuju Mina. Sampai di Mina menginap selama 3 hari, 11, 12, 13, 10 pagi melontar jumrah Aqabah.
Allahu Akbar, rajman lisyayatin walidurrir rahman, rajman lisyayatin walidurrir rahman, 7 kali. Habis. Setelah itu tahallul, semua larangan hilang, semua larangan gugur. Bapak boleh ganti baju, tinggal larangan maaf, hubungan intimnya nggak boleh. Adapun yang lain boleh. Setelah itu tetap biasa, pakai biasa, tahallul. Tinggal 3 hari mabit di Mina. 11, 12, 13. Kata ketua kloter, berdasarkan musyawarah dengan seluruh kepala regu dan rombongan KBIH, kita kembali ke Makkah tanggal 12. Namanya nafar awal. Kita kembali ke Makkah tanggal 13. Namanya nafar sani. Mau awal mau sani terserah, ikut aja, sami'na. 1 hari 21 batu. Ula 7, wusto 7, akobah 7. Tanggal 12 7, 7, 7. Tanggal 13 7, 7, 7. Apa ini maknanya? Karena setan datang 3 kali. Datang dia kepada Ibrahim. Ibrahim, lupa pula. 86 tahun kau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Sekarang anakmu mau dipotong, maukah engkau memotong anakmu? Datang Ibrahim melontar setan. Setan tidak mempan pada Ibrahim, dia datang kepada Hajar. Hajar, kau yang mengandung anak bulan 10 hari, kau yang menyusukannya selama 2 tahun, enak saja suamimu mau menyembelih anakmu. Dia lontar. Suami kuat, istri kuat, siapa satu lagi yang digoda? Anak. Makanya 3. Kalau kita sekarang suami kuat, istri kuat, anak kuat, menantu setan. Suami kuat, istri kuat, anak kuat, mantu soleh, tetangga brengsek. Artinya 3 ini simbol bahwa kita mesti melawan tapi ini simbol. Makanya yang dilontar itu pakai batu besar ujung kelingking, sunnah ujung kelingking. Tapi begitu saya berdiri di bawah tempat lontar itu, saya lihat ternyata di bawah bukan cuma batu, sepatu, senter, payung. Orang-orang yang jahil, dungu, bodoh, banyak yang saking sakit hati, preman-preman yang baru tobat tapi belum ngaji. Gara-gara engkau lah setan, aku dulu pakai sabu-sabu narkoba. Nanti perhatikan, lihat di bawah. Ini simbol perlawanan setan, bukan melontar. Jangan sampai melontar setan dalam keadaan kesetanan. Kita tidak mau saat di Mina mati-matian melontar setan, setelah balik ke Indonesia berteman dengan setan. Setan pun heran. Dulu di Mina kau lempar aku 3 hari, sekarang kau yang mengajak lagi melanjutkan hubungan ini. Apa sih maksud lo? Nah, selesai melontar jumrah tanggal 12 atau 13 kembali ke Makkah. Sampai di Makkah tawaf ifadah. Tawaf apa namanya? Ifadah. Kalau ifadah rukun, siapa yang tidak tahu ifadah tidak sah hajinya. Selesai tawaf ifadah sa'i, selesai sa'i tahallul, maka dapatlah haji yang mabrur. Mabrur bukan mabur. Mabur itu ayam lepas. Namanya mabur. Ustaz, tadi kan sudah tahallul. Iya. Terus nanti kalau mau tahallul, rambutnya kan sudah habis. Apanya yang mau dipotong? Jangan karena rambut sudah habis dipotong bulu mata. Yang sudah gundul, licin, ambil saja pisau, dijalankan aja di atas. Yang masih ada sisanya, makanya potong pendek, nanti pas tahallul baru cukur habis. Selesai. Bagaimana maaf, boleh saya jelaskan? Tiba-tiba sampai di Makkah haidnya nggak berhenti.
nggak boleh tawaf sedang haid, maaf. Jadi gimana caranya? Datang ke dokter, ibu dokter, ada pil yang dimakan bisa haid berhenti, makan Pak. Tak juga berhenti, lapor ketua kloter supaya diundurkan pulangnya ke kloter berikutnya. Karena perempuan nggak boleh tawaf dalam keadaan haid. Lalu kemudian mudah-mudahan semuanya lancar baik saja, amin. Selesai tawaf, sa'i tahallul, habislah sudah al-hajjul mabrur. Yang haji mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya adalah surga. Selesai, habis haji, tinggal nunggu kloter pulang ke Indonesia. Dikumpulkan lagi kloter jamaah sekalian, keberangkatan kita kloter 13 akan pulang ke Indonesia besok, maka kita akan tawaf yang paling terakhir disebut dengan tawaf wada. Wada artinya selamat tinggal, bahasa Inggrisnya goodbye. Tapi jangan nanti kalau ditanya, kau mau kemana? Mau tawaf goodbye. Tawaf wada. Tawaf wada inilah yang paling sedih. Kenapa tawaf wada sedih? Karena bercampur antara rindu dan apa ya? Rindu karena akan pulang lagi berjumpa keluarga, tetangga, sahabat, tapi tak terbayang bagaimana akan berangkat haji lagi. Saya haji waktu pulang dari kuliah Maroko 2007, ibu bapak. 2007, sekarang 2019. Sudah 12 tahun tidak pernah haji. 12 tahun. Umroh ada, tapi haji. Bayangkan betapa sedihnya tawaf wada itu. Rezeki ada, umur tak ada. Umur ada, duit tak ada. Duit ada, umur ada, rezeki ada, badan sehat. Ya bisa kalau badan sehat. Badan pula sakit. Jadi mesti ada 4. Umur, rezeki, sehat, waktu dan kesempatan. Maka disitulah banyak orang di tawaf wada itu menangis. Kawan saya kebetulan jadi gaet pembimbing haji. Dia heran, bapak yang satu ini nggak pernah nangis. Pas tawaf nggak nangis, pas sa'i nggak nangis, pas berdoa di Mina nggak nangis. Akhirnya dia cari, tiba-tiba pas tawaf wada bapak ini hilang. Cari, rupanya dia sudah menangis di pintu Ka'bah. Dia tanya, bapak kan nggak pernah nangis? Iya. Sekarang kenapa nangis? Yang kutangisi adalah kenapa selama ini aku tidak menangis. Ternyata di tawaf wada itulah tumpah segala air mata. Tapi jangan nangisnya dibuat-buat. Sekarang banyak juga yang menangis direkam. Kapan lagi akan menangis? Apa tuh air mata buaya? Nah, setelah itu kembalilah ke Indonesia. Apa yang bertambah? Apa yang bertambah, Bu? Koper. Koper bertambah. Kepada seluruh jamaah haji Republik Indonesia, pakailah koper dan tas yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama Dirjen Haji. 1 koper, 1 tas tenteng. Ternyata 2 tas itu menikah, lahirlah anak dan cucu-cucunya. Nanti omongan saya dilihat dengan nyata. Akhirnya jamaah waktu mau naik pesawat, koper, tas tenteng, ada tas gendong, ada ceret kuning, ada termos, di ujung kelingking anak unta. Dulu waktu mau berangkat haji kurus, ketika mau naik pesawat pulang gemuk. Kenapa? Baju 4 lapis. Baju dipakai 4 lapis supaya koper bisa isi oleh. Akhirnya sebelum masuk pintu pesawat diperiksa, akhirnya bertimbun, bertumpuk oleh-oleh yang tak terbawa mubazir. Ada semua dijual di sini. Anak-anak onta itu banyak di sini.
Anak onta yang dibeli di Makkah itu coba tengok mereknya, made in China. Di sini juga. Yang kira-kira ada di sini, beli aja di sini. Sebelum berangkat, sebelum pulang, telepon dulu. Tolong kau cari anak onta gua kali. Apa suka? Saya insyaallah kalau menceritakan manasik ini, saya ceritakan semua aspeknya, sejarahnya, fikihnya, termasuk juga koper-koper yang beranak pinak ini semua kita bahas. Duit habis, kerjaan tertinggal, keluarga menangis. Apa yang didapatkan selama perjalanan 40 hari ini? Satu, wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illa jannah, balasannya adalah surga. Orang yang melaksanakan haji, man hajja, siapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, tidak melakukan perbuatan rafas, maaf, seksual, falam yafsuq, tidak melakukan perbuatan fasik, apa balasannya? Kharaja ka yauma waladathu ummuh, keluar dari perut ibunya, keluar dari haji seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir ada yang berdosa? Bayi yang baru lahir tidak berdosa, maka kita semua suka melihat bayi. Betul? Kalau sudah melihat bayi, suka melihat bayi. Coba menengok yang sudah bayi tak berdosa. Ustaz, boleh nggak foto? Boleh. Ustaz, gendongkan anak saya. Begitu digendong, kencing. Apa kata orang? Kau senang. Coba kalau anak lajang kencing. Kenapa bayi ini orang suka? Karena bayi tak berdosa. Maka siap-siaplah sekarang kita melepas jamaah haji. Yang akan pulang nanti adalah bayi-bayi yang keluar dari rahim kota Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan dosa-dosa kita insyaallah. Habis sudah 40 hari perjalanan kita nih. Saya tadi sudah mulai berangkat Madinah, Makkah, Arafah, Musdalifah, Mina, Tawaf Wada, koper, anak unta. Habislah sudah pembahasan. Tapi tentulah saya Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, masih banyak yang disampaikan para kiai, alim ulama. Intinya jangan cukupkan pengajian hanya dari satu ustaz saja. Nanti kalau ada yang mau berangkat lagi, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah haji dan umrah. Semoga Bapak Ibu bil khusus Ustaz Qurtubi dan keluarga mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.